Pelatih Mali U17 tak sabar lawan timnas Indonesia U17 sampai bilang begini. Matthew Baker jadi man of the match lawan Tajikistan, langsung jadi sorotan pundit Eropa. Update terkini kondisi Mirza Firjatullah usai nyongsep ke Pahit saat selebrasi. Erick Thohir konfirmasi umumkan 3 pemain keturunan yang resmi diproses untuk ronde keempat. Mitch Silkers beri kabar baik jelang FIFA Matchday September mendatang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih skuad Garuda 17 Novarianto mengungkapkan kondisi terkini Mirza Firjatullah, pemain yang nyongsep saat merayakan gol ke gawang Tajikistan U17. Momen Mirza nyongsep itu terselip dalam pertandingan Piala Kemerdekaan 2025 antara timnas Indonesia U17 lawan Tajikistan U17. Mengenai kondisi Mirza cukup baik, hanya kram saja. Semua pemain dalam kondisi baik, kata Novarianto. Sukacita Mirza usai menjebol gawang Tajikistan untuk membuat timnas Indonesia U17 memimpin 1-0. Tiba-tiba berubah menjadi kecemasan lantaran selebrasinya. Dalam perayaan golnya tersebut, Mirza Firjatullah berlari ke arah penonton di belakang gawang Tajikistan. Mirza melompati pagar dan apesnya tidak menyangka dapat pembatas dengan kedalaman sekitar 3 meter. Sontak Mirza pun terjatuh nyongsep. Ia tampak terkejut dengan setiap orang yang ada di lokasi langsung menghampiri Mirza Firjatullah. Setelah nyongsep, Mirza Firjatullah masih terlihat mampu berdiri dan berlari untuk naik kembali ke lapangan. Penonton yang di dekat Mirza pun tampak memberikan dukungan kepada pemain muda tersebut. Hingga babak pertama usai, Mirza terlihat masih sanggup melanjutkan pertandingan. Tapi di awal babak kedua, Novarianto memutuskan untuk menarik keluar Mirza Firjatullah. Ketum PSSI Erick Thohir dikabarkan bakal mengumumkan 3 pemain keturunan yang akan diproses untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI saat ini sedang bergerak cepat untuk menambah amunisi timnas Indonesia jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini untuk mengantisipasi absennya oleh Romeni yang berpulang besar absen berlaga bersama dengan timnas Indonesia akibat cedera di Piala Presiden. Beberapa waktu lalu Erick Thohir menyatakan bahwa saat ini sudah ada 2 pemain keturunan yang masuk dalam rencana PSSI untuk diproses. Ada 2 tambahan pemain naturalisasi yang sedang kami seriuskan dan sepertinya dua-duanya sudah komitmen untuk bergabung, kata Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai menteri ini menyatakan 2 pemain tersebut berposisi sebagai seorang penyerang. Bek tengah, bek kanan, dan juga bek kiri sudah banyak. Masa nambah lagi? Ya yang pasti pemain depan. Saya sudah sedang proses, tegas Erick Thohir. Selain 2 pemain tersebut, Erick Thohir menegaskan bahwa 1 pemain yang pasti adalah Mauro Zilistra. Pemain FC Volendam tersebut diprediksikan bakal bergabung dengan timnas Indonesia U23 sebelum naik ke timnas senior. Sementara itu, 2 pemain keturunan lainnya yang akan menjalani proses naturalisasi masih belum diketahui nama dan juga identitasnya. Akan tetapi muncul sebuah kabar yang menyebutkan bahwa 3 pemain tersebut akan segera diumumkan pada pekan depan. Selain Mauro Zilistra, 2 pemain lain dikabarkan bakal diproses adalah Mileno Jonathan dan juga Adrian Wibowo. Timnas Mali U17 menegaskan target sapu bersih semua laga di Piala Kemerdekaan 2025 dengan kemenangan melawan Uzbekistan, Tajikistan, dan juga tuan rumah Indonesia. Hal tersebut disampaikan pelatih Timnas Mali U17 Adam Di Diallo. Adam Diallo menegaskan target sapu bersih di Piala Kemerdekaan bukan isapan jempol semata. Mereka datang ke Sumur dengan membawa 24 pemain inti yang merupakan skuad untuk Piala Dunia U17 tahun 2025 di Qatar. Kami senang sekali bisa disambut dengan baik di Indonesia. Kami telah lama mempersiapkan diri dengan baik di Mali untuk Piala Dunia U17 dan kami akan melakukan yang terbaik untuk kompetisi ini, ujar pelatih Mali U17. Kami membawa 24 pemain inti di tim ini. Yang 24 pemain ini yang akan main di Piala Dunia U17. Jadi kami tidak main-main untuk kompetisi ini. Target menang sapu bersih, tegas pelatih Mali U17. Memegang label juara ketiga Piala Dunia U17 tahun 2023, Mali memang paling diunggulkan di Piala Kemerdekaan 2025.
Dan dengan predikat itu, Malita ingin pulang tanpa gelar di Sumut. Setiap pertandingan, saya menanamkan kepada pemain harus menang. Walau ini turnamen persahabatan, tapi target kami menang. Saya menanamkan mental ke pemain agar menang setiap pertandingan, tegas pelatih Mali U17. Bahkan pelatih Mali mengatakan tidak gentar dengan timnas Indonesia U17 yang akan didukung oleh puluhan ribu supporter. Back muda timnas U17 Matthew Baker mencuri perhatian lewat penampilan luar biasa saat menghadapi Tajikistan di laga perdana Piala Kemerdekaan 2025. Bermain penuh selama 2 babak, Matthew Baker tampil Spartan dan akhirnya dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Laga yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara tersebut berakhir imbang 2-2. Gol-gol Garuda Muda dicetak oleh Muhammad Mirza Firjatullah pada menit ke-34 dan Fadli Alberto di menit ke-50. Meski hasilnya belum maksimal, performa Matthew Baker mendapatkan sorotan positif. Bermain sebagai back, pemain yang bertahun tersebut menunjukkan determinasi tinggi, sigap memotong serangan lawan, dan tenang dalam mengamankan bola di situasi berbahaya. Akun resmi timnas Indonesia memuji penampilan Matthew Baker. Matthew Baker tampil Spartan selama 90 menit, tulis admin tersebut. Netizen pun sepakat dengan penilaian tersebut. Anak ini memang luar biasa, konsisten banget, tulis salah satu fans Garuda. Matthew Baker merupakan salah satu talenta muda paling menjanjikan di timnas Indonesia U17. Sebelum membela Garuda Muda, ia sudah lebih dulu mencatatkan debut bersama dengan tim utama Melbourne City. Pengalaman bermain di level senior menjadi modal penting bagi Matthew Baker untuk tampil percaya diri di Piala Kemerdekaan 2025. Meski usianya masih sangat muda, gaya mainnya menunjukkan kematangan di atas rata-rata pemain seusianya. Setelah duel ketat melawan Tajikistan, timnas Indonesia U17 akan melanjutkan perjuangan menghadapi Uzbekistan pada tanggal 15 Agustus 2025 di stadion yang sama. Pemain timnas Indonesia yakni Miss Hilgers dikabarkan selangkah lagi gabung klub Liga Inggris Crystal Palace. Kabar tersebut disampaikan media Belanda 20 Insight. Hari ini muncul di platform X seseorang jurnalis Inggris yang mengatakan bahwa Miss Hilgers dalam perjalanan menuju juara Piala FA 2024-2025 yakni Crystal Palace, tulis 20 Insight. Media yang cukup kredibel yakni VF Groningen juga memberitakan hal yang sama. Ada banyak minat dari luar negeri dan Crystal Palace memimpin perburuan Miss Hilgers, lanjut 20 Insight. Jika benar bergabung dengan Crystal Palace, apakah Miss Hilgers akan menjadi pemain timnas Indonesia termahal? Salah satu pemain termahal saat ini dipegang oleh kapten timnas Indonesia yakni Jai Izes. Saat dibeli Sassuolo dari Venezia pada bursa transfer musim panas 2025, Jai Izes diboyong seharga 8 juta euro atau setara dengan 151 miliar rupiah. Sementara saat ini harga pasar Miss Hilgers di angka 6,5 juta euro. Andai Crystal Palace menebus Miss Hilgers dengan nominal di atas, itu pada back 24 tahun tersebut belum berstatus pemain termahal timnas Indonesia. Beda halnya jika manajemen Crystal Palace berani mengeluarkan uang di atas 8 juta euro. Rumor keberadaan Miss Hilgers di FC Twente menguat dalam 1 minggu terakhir. Manajemen FC Twente mendatangkan Steve Lemkin dari Shakhtar Donetsk. Miss Hilgers juga tidak masuk skuad saat FC Twente kalah 1-0 dari PSV Zwolle. Lantas kehadiran Miss Hilgers di Crystal Palace untuk menggantikan siapa? Bek andalan Crystal Palace, Mark Guehi, disebut-sebut masuk dari Liverpool. Jika Mark Guehi angkat kaki, Crystal Palace tentu membutuhkan pemain pengganti. Karena itu Miss Hilgers dijadikan bidikan. Tentu mereka doakan semoga Miss Hilgers segera bergabung dengan Crystal Palace dan bisa membanggakan timnas Indonesia. Jika Hilgers resmi bergabung dengan Crystal Palace, maka itu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi pasukan merah putih. Sebab Liga Inggris merupakan liga terbaik di dunia. Oleh sebab itu, Miss Hilgers diharapkan bisa bergabung dengan Crystal Palace secepat mungkin, agar timnas Indonesia bisa memberikan dampak yang sangat signifikan.